kita juga harus paham bahwa kita tidak boleh menggantungkan hubungan dua negara ini hanya kepada leader. Pengacara atau wartawan daripada salah sebuah stesen penyiaran. Presiden sendiri tidak memberikan respon, tetapi tentu kita ya ada som leader, ada secretary of the cabinet merasa terkejut juga. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengikut BH Online. Seperti biasa kita kembali lagi dalam program podcast BH Borak hari ini bersama saya Suzalina Halid. Seperti yang kita maklum, Malaysia selaku pengerusi ASEAN baru saja berjaya menganjurkan sidang kemuncak ASEAN ke-47 dan mengambil semangat ASEAN itu. Tetamu yang kita akan jemput di studio untuk berborak hari ini juga adalah dari negara ASEAN, luar Malaysia. Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Datuk Indra Hermono, ataupun lebih mesra nak kita panggil sebagai Pak Dubes. Boleh Pak Dubes? Ya, boleh. Selamat datang ke studio. Terima kasih. Pertama kali ke Balai Berita? Pertama kali dan saya sangat terkesan ya dengan studio ini. Massive studio. Saya tidak membayangkan ada di studio yang demikian besar ya. Hujung tahun ni boleh datang lagi nanti. Boleh. Okay, bersama Pak Dubes, macam-macam topik yang kita akan bincangkan. Antaranya adalah mengenai tenaga kerja Indonesia yang mana yang menjadi tajuk kita hari ini dan juga pengalaman Pak Dubes selama 5 tahun di sini yang mana secara rasminya Pak Dubes akan berakhir tugasnya di sini hujung tahun ni ya? Di jangkaannya? Hujung November. Dan juga sejauh mana kejayaan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia di bawah tanggungjawab Pak Dubes di sini. Okey Pak Dubes, boleh kita mulakan borak-borak, kita borak santai je. Santai saja. Tak ada stres. No. Okey, Pak Dubes selama 5 tahun di sini sejak 2020 dan juga sebelum ni Pak Dubes sebagai Deputy Chief of Mission 2013 hingga 2015 kan. Bagaimana agaknya akan pulang ke kampung halaman nanti? Mungkin adakah rasa teruja untuk pulang ke kampung halaman ataupun sedih kerana banyak nostalgia di sini? Ya, saya sudah 40 tahun di diplomatic service ya, dan sudah ditempatkan bertugas di beberapa negara ya, di Colombia, Uzbekistan, New Zealand, Malaysia, Spain, and back to Malaysia lagi. Dan dalam 40 tahun perjalanan karir saya sebagai diplomat, bagi saya Malaysia is special ya, karena 2 kali di sini, maknanya memang saya memiliki kedekatan yang khusus dibandingkan dengan negara-negara lain ya. Selain itu, kekhususan itu juga karena kedutaan Indonesia di Malaysia ini adalah kedutaan yang Indonesia yang terbesar di seluruh dunia. Oh, di Malaysia ni. Ya. Kemudian juga ini kedutaan yang paling sibuk di seluruh dunia sebenarnya, karena banyaknya pekerja, banyaknya kunjungan, pertukaran kunjungan ya. You can imagine ya, dalam 1 tahun, Presiden Indonesia sudah 5 kali berkunjung ke Malaysia. Turun ke sini. Ya, jadi itu menunjukkan seberapa dekat Malaysia bagi Indonesia. Dan dalam politik luar negeri Indonesia, Malaysia itu salah satu dari 3 yang terpenting. Jadi 3 yang paling penting, salah satunya adalah Malaysia, karena memang intensitas atau intensity hubungan kedua negara yang demikian erat. Jadi menjadi duta besar di Malaysia itu sangat berkesan ya. Dan yang lebih berkesan lagi sebetulnya di Malaysia ini saya punya banyak sekali teman ya, dari government, business people, media, ordinary people. Ya, jadi saya rasa teman saya di Malaysia itu lebih banyak daripada teman saya di Indonesia. Dan juga saya kadang-kadang merasa lebih dikenal di Malaysia daripada di Indonesia gitu ya. Jadi ini yang menjadikan saya sebetulnya
agak berat juga meninggalkan Malaysia karena Malaysia telah menempati kedudukan khusus lah di dalam. Macam Datuk cakap sebelum ni, Datuk hanya cuti sekali atau 2 kali setahun? In 40 years. Kan maksudnya sangat berdedikasi di sini. Yang kebanyakan masa kalau di sini. Saya belum pernah bercuti. Belum pernah 5 tahun tidak pernah bercuti. Dalam dulu pun. Jadi dalam 40 tahun saya bekerja sebagai diplomat, saya bercuti yang jalan-jalan atau istirahat di rumah belum pernah. Belum pernah. Saya bercuti hanya haji, umroh, itu saja. Jadi kalau sambutan hari raya pun di sini? Di sini, kalau sambutan hari raya saya tidak boleh meninggalkan Malaysia karena harus open house. Jadi banyak warga Indonesia datang. Jadi hari raya, hari Idul Adha, tahun baru atau itu saya harus berada di tempat ya karena memang banyak warga Indonesia yang jadi tapi itu buat saya suatu hiburan tersendiri karena banyak sekali warga Indonesia yang datang ke rumah saya ataupun ke embassy untuk hari raya. Jadi sudah macam di kampung sendiri saja. Kalau di Indonesia saya tak ada siapa-siapa. Di sini banyak temannya. Tapi dari segi perjalanan kerjaya diplomatik tu sendiri dari aspek profesionalnya untuk Datuk sendiri berbanding di negara lain, macam tadi Datuk cakap di pernah berkhidmat di Sepanyol, Colombia, New Zealand semua. Di Malaysia ni apa cabaran dia yang mungkin ada cabaran tersendiri sebab kita tahu kan ramai juga orang kata warga Indonesia yang berada di sini kan? Ya memang karena Indonesian Embassy di Malaysia itu yang paling sibuk tentu kerjanya lebih banyak, lebih sibuk, banyak kunjungan, exchange of visit dan lain-lain. Tetapi bagi saya protection of Indonesian migrant atau perlindungan pekerja migran dan member of their families ya, termasuk keluarganya ini bukan saja menjadi cabaran, tetapi ini juga menjadi passion tersendiri gitu ya. Karena saya memang dalam karir diplomatik saya banyak atau boleh dikatakan sebagai expert on migrant ya. Jadi memang saya bekerja sesuai dengan my passion. So ini bukan hanya cabaran tapi ini adalah my passion. So apapun tugas yang dihadapi buat saya ini suatu karena passion jadi sehingga saya tidak merasa berat ya, justru merasa lebih senang lah ya. Karena itu memang passion saya dalam protection of migrant di Indonesia maupun di Malaysia. Selalunya untuk berapa ramai yang Pak Dubes handle dengan tenaga kerja Indonesia di sini yang ingin menyampaikan aduan atau sebagainya tu, purata tu berapa banyak? Banyak tak? Banyak ya karena tetapi kalau kita bandingkan dengan sebelum COVID, sekarang barangkali hanya 50% dari jauh berkurang karena memang pekerja migran Indonesia pun sudah jauh berkurang. Dan kalau kita bicara mengenai aduan, rata-rata satu bulan itu ada 300 gitu ya, untuk berbagai macam report, ada macam-macam lah ya. Tapi yang sekarang ini sudah jauh berkurang. Ini juga menunjukkan bahwa kondisi pekerja migran Indonesia di Malaysia saya yakin juga sudah semakin baik ya. Jadi saya merasakan sekarang ini bekerja di Malaysia jauh lebih ringan dibandingkan di awal-awal saya datang di Malaysia, terutama kan karena datang di tengah-tengah COVID ya. Jadi kalau COVID itu kan Malaysia lockdown ya, orang tidak boleh bekerja. Jadi orang-orang Indonesia pun tidak boleh bekerja, mau pulang pun tak boleh karena banyak airport di Indonesia pun tutup ya. Dan selama COVID kita telah berjaya membagikan sekitar 350.000
packages makanan untuk pekerja yang Indonesia yang memang tidak bekerja ya. Ya, belum lagi kita charter flight itu 58 flight untuk memulangkan mereka ke Indonesia karena di sini tak ada kerja ya. Semua berhenti bekerja. Tadi menarik yang pasal 300 aduan tu, tapi kita akan kupas kejap lagi sebab kita nak habiskan dulu yang topik untuk Pak Dubes sepanjang perkhidmatan Pak Dubes di sini kan. Okey, dalam tempoh 5 tahun ni apa yang Pak Dubes rasa pencapaian ataupun jasa Pak Dubes untuk hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia yang berjaya Pak Dubes capai? Ya, kalau kita lihat jumlah aduan yang terbesar adalah aduan gaji tidak dibayar. Ya, ini yang selalu atau lebih banyak kita hadapi. Ya. Memang kita selalu atau mungkin saya selalu bicara mungkin agak kritis ya, kritikal mengenai isu ini ya. Saya rasa ini penting agar warga Malaysia pun memahami bahwa kita orang Indonesia, pemerintah Indonesia tidak dapat menerima kalau ada perlakuan-perlakuan yang di luar kemanusiaan ya. Dibayangkan ada orang 15 tahun tidak digaji, 20 tahun tidak digaji, 10 tahun tidak digaji, ada yang didera. Jadi ini yang ingin selesaikan, saya sampaikan ini secara terbuka, openly to the public. Kadang-kadang saya bicara di media juga kan. Betul, di berita harian pun ada beberapa kali. Kenapa kena sampaikan ini? Agar rakyat Malaysia pun memahami bahwa kita tidak dapat menerima ya perlakuan-perlakuan seperti ini. Karena kalau ini terus terjadi, maka saya khawatir ini dapat mengganggu perasaan warga Indonesia terhadap Malaysia. Jadi jangan sampai isu-isu seperti ini menimbulkan kebencian, menimbulkan kemarahan. So penting untuk saya bahwa Malaysia pun memahami bahwa treatment semacam ini itu unacceptable dan kalau dia tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan people to people utamanya ya. Jadi itulah, dan saya lihat sekarang jauh kasusnya pun mulai menurun, artinya bahwa pesan yang ingin saya sampaikan kepada Malaysia dipahami dengan baik ya. Memang masih ada 1-2 kasus, beberapa kasus lah ya. Tetapi jumlah case-nya sudah menurun juga ya, sudah menurun juga. So ini saya kira bagus juga. Yang di bidang perlindungan sekarang sudah jauh lebih baik, terutama di plantation. Itu baik luar biasa peningkatannya. Kemudian di manufacturing juga sudah bagus ya, di services pun demikian. Hanya yang satu yang belum saya merasa happy adalah di domestik. Itu saja. Kalau yang pembantu rumah, yang lain-lain saya sudah happy lah ya. Artinya ada perbaikan-perbaikan yang diberikan oleh kerajaan Malaysia dan juga warga Malaysia. Jadi sekarang ni dalam aspek yang pembinaan, pembuatan, Datuk Pak Dubes berpuas hati dengan orang kata hubungan dan apa tindakan kerajaan Malaysia cuma dalam sektor perkhidmat domestik. Itu saja. Apa penambahbaikan yang boleh dibuat pada pendapat Pak Dubes? Sekarang ini jumlah kes sudah menurun ya. Artinya abuse ataupun pelanggaran terhadap pekerja kita pun sudah berkurang. Yang kedua, kalau ada case yang kita report kepada kerajaan Malaysia, kepada GTK utamanya, sudah mulai ditanggapi dengan lebih responsif ya. Hanya memang yang kita lihat yang masih saya rasa saya belum merasa berpuas hati adalah enforcementnya. Enforcementnya. Dan saya yakin kalau enforcement ini betul-betul dilaksanakan secara tegas, saya kira akan semakin berkurang
majikan ataupun employer Malaysia yang melakukan abusive treatment gitu ya. Jadi the key menurut saya adalah enforcement ya. Ini yang saya masih belum berpuas hati sepenuhnya karena the process sometimes very long, tidak ada enforcement ya. Jadi ini yang saya kira ke depan perlu mendapatkan perhatian ya. Karena sekali lagi kalau masalah-masalah seperti ini tidak diselesaikan, ini akan mengganggu hubungan rakyat kedua negara karena ada kemarahan, ada ini. Apalagi sekarang ini ada sosial media, ya. Sosial media ini sekejap saja berita boleh menjadi viral. Bisa menjadi viral, misalkan ada yang tidak dibayar, ada yang abuse. Ini masuk sosial media menjadi viral dan ini bisa memprovok kemarahan ya orang-orang di Indonesia. Ini yang saya khawatir kalau tidak di address dengan baik. Ya. Macam sebelum ni bulan 9, Berita Harian sendiri ada melaporkan di muka hadapan Berita Harian pendedahan daripada Pak Dubes, ada majikan yang sampai 20 tahun tak membayar gaji kan. Jadi untuk kes-kes yang sebegitu dia akan diselesaikan di peringkat mahkamah. Yeah. Jadi macam sejauh mana setakat ni yang usaha daripada kedutaan Indonesia ni yang dah menyelesaikan masalah-masalah yang seperti itu? Ya, sebetulnya kalau kita lihat keputusan mahkamah itu sudah benar, artinya memerintahkan kepada majikan untuk membayar. Tetapi apabila majikan tidak membayar pun tidak ada enforcement. Oh, jadi itulah yang Pak Dubes maksud kan? Ya, enforcement dari aspek itu. Pengadilan perintahkan employer untuk membayar sekian puluh ribu atau sekian ratus ribu ringgit. Tetapi kalau majikan tidak membayar pun tidak ada sanction apa-apa. Ini yang menjadi persoalan ya, sehingga ada semacam impunity ya. Ini saya kira yang saya berharap ada mekanisme hukum yang memaksa majikan untuk membayar. Kalau itu memang sudah menjadi keputusan final dari pengadilan ya, dari mahkamah. Nah ini yang selama ini kita masih belum berpuas hati, ditambah lagi proses itu pun lama ya, bisa 4 tahun, 5 tahun, orangnya sudah pulang lagi. Nah ini yang saya kira perlu mendapatkan perhatian ya dari sisi harapan dari saya sebagai duta Indonesia. Ada 500,000 tenaga kerja Indonesia di Malaysia setakat ni. Lebih 500,000 kan Pak Dubes kan? 540 sekian. Tapi sebelum ni Pak Dubes kata berlaku penurunan kedatangan. Adakah ada sebab-sebab macam ni? Dan sekarang ni mungkin ada negara-negara lain yang menjadi tumpuan mereka untuk mereka mencari rezeki, dan Pak Dubes melihat faktor lain yang menyebabkan Malaysia ni bukan lagi destinasi pilihan utama untuk tenaga kerja Indonesia ke sini. Kalau kita lihat memang penurunan jumlah pekerja yang berdaftar yang punya izin bekerja ya, bisa bekerja itu saat ini 50% atau less than 50% dibanding dengan sebelum COVID ya. Sebelum COVID 1.2 million. Sekarang separuhnya lebih, 40% ya. Ada beberapa sebab yang saya lihat. Pertama, semasa COVID banyak orang pulang ke Indonesia. Ya. Dan mereka dapat kerja di Indonesia lalu tidak kembali lagi. Ya. Yang kedua, sekarang ini lebih banyak negara-negara di dunia yang mengalami labor shortage, ya, mengalami kekurangan pekerja ya, karena aging society dan lain-lain, semacam Jepang, Korea, Europe, ya, Hong Kong, Taiwan, sehingga mereka pun pergi ke sana. Dan yang ketiga yang saya lihat, di sosial media banyak informasi mengenai enforcement, penegakan hukum di Malaysia, terutama kepada pekerja-pekerja yang undocumented ya. Oleh Jabatan Immigration. Jabatan Immigration ini kan setahun ini very agresif ya. Dan kita tahu bahwa selama ini pekerja Indonesia yang undocumented itu
jumlahnya lebih besar dari yang documented, maybe double. Dua kali ganda selalunya begitu, kan. Dengan adanya enforcement yang tegas, tentu orang tidak akan datang ke sini. Dan saya kira ini bagus ya, baik dalam pengertian lebih baik jumlahnya sedikit, tetapi dia legal di sini, ya punya legal status, ya artinya punya enforcement, daripada jumlahnya banyak tetapi undocumented atau illegal, ya ini saya kira menjadi persoalan ya. Dan sekarang pelayanan ataupun services yang diberikan oleh embassy pun jauh berkurang, sudah jauh berkurang ya, dibanding 2 atau 3 tahun lalu. Sekarang lebih sedikit ya. Buat saya ini bagus juga, artinya menunjukkan bahwa jumlah yang undocumented ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan semasa sebelum COVID ya, atau 2-3 tahun yang lalu ya. Jadi saya justru senang kalau yang undocumented itu berkurang ya, daripada jumlahnya banyak tapi majority undocumented, itu create a lot of problem for lagi pening Pak Dubes nak settlekan masalah tu kan. Macam sekarang pun kalau kita lihat ya, sekarang berapa ini kan kita banyak pulangkan dari depo-depo ya. Di depo ada sekarang ada sekitar 3.000 warga negara Indonesia di dalam depo. Ya, jadi ini kita pun sampai akhir tahun akan banyak kita pulangkan ya, karena kasihan juga ya kalau mereka di depo. Nah, kita juga telah mendapatkan kerjasama yang positif dari Jabatan Penjara dan Immigration ya, untuk memulangkan warga Indonesia yang di depo-depo tahanan. Jadi my prediction in the next 2 years, jumlah warga Indonesia yang bekerja di Malaysia itu akan semakin berkurang, terutama yang undocumented. Jadi saya kira ini bagus juga, karena yang undocumented ini justru dia yang create lot of problem kan. Ya, jadi saya yakin dalam 2 tahun ke depan hubungan Indonesia dan Malaysia tidak lagi diwarnai oleh berita-berita soal pekerja yang abuse, tidak bayar. Jadi saya kira ini bagus ya, hubungan Indonesia dan Malaysia menjadi lebih sehat ya, karena berkurangnya berita-berita yang terkait dengan pekerja migran yang mendapatkan treatment yang kurang baik di sini. So ini menunjukkan bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia, kalau kita dapat atau kita berjaya mengurangi yang undocumented, hubungan Indonesia dan Malaysia akan jauh lebih kuat ya, karena tidak lagi ada unsur-unsur yang mengganggu ya hubungan kedua hal ini. Kalau sekarang ni 100,000, 1 juta, double up kan dia punya number daripada 500,000. Kalau dalam tempoh 2 tahun tu, macam mana sasaran Pak Dubes? Pak Dubes dah boleh dah boleh agak. Saya berharap ya, sebetulnya ini policy dari government Indonesia juga, kita akan lebih fokus untuk mengirimkan yang skilled labor, bukan lagi yang low skill ataupun yang macam pembantu rumah. Itu akan semakin dikurangkan. Jadi kita lebih fokus untuk yang skilled labor, dan ini juga menjadi policy dari Presiden Prabowo. Dia akan sediakan anggaran dana yang cukup besar untuk upskilling tenaga-tenaga Indonesia, terutama di bidang hospitality. Ini banyak diminta di banyak negara. Dan gua adalah di bidang health, nurse and elderly care. Ini yang akan menjadi fokus Indonesia ke depan untuk pengiriman tenaga kerja. Jadi diharapkan Indonesia juga akan dapat mengirimkan tenaga-tenaga yang lebih skilled ya, di sektor hospitality, kemudian di sektor health. Sus tahu nggak, di sini kan banyak sekali orang Indonesia yang berobat di Malaysia.
Betul, di Pulau Pinang kan khususnya. Di Pulau Pinang itu bagi 60% itu Macam, orang Indonesia. Macam Di Malaka orang Indonesia banyak. Di Kuala Lumpur juga banyak. Jadi kalau misalkan ada nurse dari Indonesia yang membantu ataupun pekerja rumah sakit yang dapat berkomunikasi dengan lebih baik, saya kira ini juga opportunity ya untuk ditingkatkan ya. Tak silap saya ada cadangan kan nak menggunakan tenaga kerja jururawat Indonesia di sini. Setakat ni macam mana? Mungkin Pak Dubes tahu dia punya kita sudah bincang terutama di Johor ya, di Penang ada beberapa rumah sakit yang memang memerlukan nurse tambahan. Nah, ini yang kita perlu bincangkan dengan pihak kerajaan Malaysia karena sampai saat ini kan ini belum dibuka ya, belum dibuka dan kita berharap nanti tenaga-tenaga Indonesia yang di Malaysia itu lebih di sektor-sektor nurse, hospitality. Karena kalau kita lihat ini pun banyak sebetulnya sektor-sektor hospitality, tourism itu kekurangan tenaga juga. Misalkan yang kedai-kedai makan itu banyak juga komplain ke saya, mereka mengalami shortage tenaga kerja ya. Dan saya kira ini juga opportunity untuk Indonesia dan Malaysia untuk lebih memperkuat hubungan. Bukan lagi, maksudnya tenaga kerja Indonesia bukan lagi di sektor pembinaan yang low skill punya ni. Area bukan lagi sasarannya, bukan lagi ke situ. Bukan lagi ke sana. Kalau kita lihat ya di sektor pembinaan, majoriti bukan orang Indonesia lagi. Kita dah banyak nampak dah bertukar kan. Dah bertukar. Punya warna pekerja ni. Warna pun dah bertukar. Jadi kalau kita pergi di mana-mana ada projek pembinaan yang bekerja bukan lagi orang Indonesia. Karena memang Indonesia shifting dari tenaga kerja yang low skill kepada yang higher skill ya. Jadi ada shifting priority untuk pengiriman tenaga kerja. Kalaupun dia di pembinaan, dia mungkin sudah yang lebih tinggi lah ya. Bukan lagi yang bekerja yang di jalan-jalan ataupun di buat gedung. Ya masih ada, tetapi bukan lagi majoriti Indonesia. Macam dalam bidang kejururawatan semua tu, hospitality tu macam di Singapura juga dah banyak mengambil tenaga kerja kita Indonesia mulai kan? juga masuk Indonesia. Macam di Jepang itu hospital sudah mulai. Dan yang saya kira ada opportunity cukup besar adalah di elderly care. Ya, kan banyak negara mengalami aging society. Malaysia sudah masuk dalam aging society. Nanti ini yang lebih utama kita bekerja di sektor itu ya. Dan Singapura sudah, Hong Kong, di Taiwan paling banyak, Korea, Jepang pun sudah banyak. Pak Dubes, moratorium ke Arab Saudi itu macam mana? Hari itu yang saya masih moratorium. Kita sedang negotiate MOU dengan Saudi Arabia dan juga dengan Emirat Arab. Tetapi kita belum ada kesepahaman ya untuk aspek protectionnya ya. Jadi setakat ini masih moratorium ke all Arabic country, Middle East. Ya, ini kita ada 15 countries yang memang masih berlaku moratorium untuk sementara waktu sampai Indonesia yakin ada protection yang cukup terhadap pekerja-pekerja Indonesia di sektor rumah tangga ya, yang karena ini mereka yang banyak meminta. Bila dah dibuka, makanya bekalan PDI yang perkhidmat domestik Indonesia ke sini pun dijangka semakin berkurang. Sekarang ada berapa ya Pak Dubes? Sekarang yang registered itu ada 65,000 ya kira-kira, more or less, yang registered ya. Saya kira kalau nanti Middle East dibuka pun otomatis akan lari ke sana juga ya. Karena biasanya orang dulu kan paling banyak ke Middle East, ke Saudi Arabia karena ada umroh ya. Jadi ada other incentive ya, ada insentif bisa perform umroh di sana. Jadi banyak yang ke sana, tapi pun masa lalu ada persoalan-persoalan yang besar ya, sehingga Indonesia dengan terpaksa menghentikan seluruh pengiriman pekerja rumah tangga ke
Middle East, ke 15 negara di Arab sana ya. Pak Dubes, sebelum saya terlupa tadi Pak Dubes ada sebut secara purata 300 aduan diterima tu sehari ya, sebulan? Sebulan. Majoriti dia kalau boleh kongsi sikit aduan yang berkaitan apa tu yang paling banyak yang perlu diselesaikan oleh Yang paling banyak itu adalah mereka merasa tidak cocok dengan majikannya. Ya. Ini terutama terjadi karena mereka masuk secara ilegal. Ya. Artinya orang-orang yang dari kampung, orang dari kampung yang tidak pernah disiapkan, tidak pernah dilatih, tidak pernah ditrain untuk bekerja di luar negeri, lalu dikirim ke sini. Macam mana mereka boleh dikirim ke sini? Ada itu mereka pakai sosial visa yang bebas visa. Jadi ada orang-orang yang mengirimkan tenaga kerja secara tidak resmi lah ya. Nah, orang-orang yang tidak disiapkan untuk bekerja, begitu sampai di sini bekerja karena tidak punya keahlian, skill yang memadai, lalu di situ mulai konflik ya, majikan marah, majikan merasa tidak cocok, merasa ditipu dan lain-lain, akhirnya mereka lari. Nah, jadi ini satu hal penting, kalau majikan meng-hire pekerja rumah melalui channel yang tidak resmi, justru itu lebih beresiko, lebih rugi karena baru sehari, 2 hari, seminggu dia sudah lari. Sudah lari. Dan dia pasti pekerjanya pun bukan pekerja yang memiliki skill yang memadai. Jadi sangat rugi ya untuk mengambil pekerja secara ilegal. Ya. Ini akan jauh lebih mahal karena mereka akan lari. Dan satu lagi yang saya lihat ada agent-agent ya, agent-agent tidak resmi. Dia kirim ke orang ke satu rumah tangga majikan. Oke, you kerja di sana 1 minggu, 2 minggu, you run away. Ya, balik lagi ke dia. Nanti jual lagi ke majikan yang lain, lari lagi. Jual lagi, lari lagi. Itu dia macam ada satu sindiket. Ada semacam sindiket yang satu orang ini dikirim kemana-mana. You 2 minggu lari, balik lagi, kirim lagi. Dan kalau macam tu majikan lah yang jadi mangsa dalam hal ni kan. Itu yang saya katakan. Kalau majikan mengambil pekerja rumah tangga dari channel-channel yang ilegal, rasmi, justru dia akan lebih mahal, dia akan rugi. Ya. Itu udah pasti ya. Jadi yang aduan-aduan yang paling banyak adalah yang ini. Dan yang kedua adalah masalah gaji. Ya. Ini pun saya duga karena majikan tidak berpuas hati dengan pekerja yang diterimanya, akhirnya tidak dibayar. Ya, tidak bayar. Ya. Dan 95% ya yang lari dari majikan, yang tidak dibayar oleh majikan, itu adalah pekerja yang diambil secara tidak resmi. Ini yang menjadi persoalan. Jadi as long as masih ada majikan-majikan yang mengambil bantu rumah melalui agen-agen yang tidak resmi, melalui jalur yang tidak resmi, maka pelanggaran-pelanggaran, case-case orang melarikan diri, case tidak dibayar, case didera, itu pasti akan terus ada. Dera-dera, kenapa terjadi dera? Itu karena majikan pastinya marah, pekerjanya tidak perform. Tak ada kelayakan. Tidak ada kelayakan, akhirnya dia marah. Oh, saya sudah bayar mahal, you tidak pandai bekerja. Jadi sebetulnya majikan-majikan pun harus paham, kalau dia mengambil pekerja dari jalur-jalur yang tidak resmi, itu akan menjadi lebih mahal buat dia. Betul. Karena pasti akan lari. Ya. Atau jadi ada masalah hukum dan lain-lain. Jadi ini saya kira juga penting ya untuk dipahami oleh majikan-majikan yang akan mempekerjakan. Jangan ambil yang ilegal ya, karena ini justru akan merugikan dia sendiri. Betul. Okey Pak Dubes, kita stop pasal tenaga kerja Indonesia. Ada lagi topik lain nak tanya. Nanti kan habis 1 jam pasal topik pekerja je. Okey, selain yang menjadi cabaran utama berhubung tenaga kerja Indonesia ni, ada juga beberapa isu yang kita boleh kata kita khawatiri dia boleh macam memberi kesan negatif pada semangat serumpun, antaranya isu di perairan Laut Sulawesi semua tu kan. So macam mana Pak Dubes melihat? Ya, memang
penyelesaian isu sempadan perbatasan itu harus hati-hati ya, tidak mudah, tidak dapat diselesaikan secara cepat. Tetapi yang bagus sekarang adalah sudah ada bilateral mechanism untuk merundingkan masalah sempadan ini ya. Setahun lepas sudah ada 2 batas laut ya di Laut Sulawesi dan juga selatan Selat Malaka yang sudah kita tanda tangani dan sekarang masih dalam proses untuk menandatangani yang di Sabah sana dan juga land border itu juga sedang dalam proses perundingan. Bagi saya selama mekanisme perundingan itu tetap berjalan, saya kira ini semua dapat diselesaikan dengan baik. Hanya memang perlu masa, ya karena semua harus hati-hati. Yang kedua, kita sekarang ini diuntungkan adanya hubungan yang baik di antara our leaders ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Prabowo itu memiliki hubungan yang personal yang sangat dekat ya. Ini juga membantu untuk saya berharap hubungan ini dapat mempercepat, speed up the solution masalah sempadan ini ya. Tetapi kita juga harus paham bahwa kita tidak boleh menggantungkan hubungan dua negara ini hanya kepada leader. Ya, tidak boleh, karena leader itu datang dan pergi. Ya, jadi hubungan yang sustainable itu tidak tergantung kepada leader saja, karena leader is come and out kan. Kalau nanti ganti presiden, nanti ganti prime minister gimana? So yang buat saya yang terpenting adalah people to people relation, not leader to leader relation. Leader is only bonus lah. If you have a good our leaders have good relation is a bonus. Tetapi kita memerlukan foundation yang kuat adalah people to people. Ini yang saya kira lebih. Kalau hubungan rakyat kedua negara betul-betul merasa serumpun, merasa like brother and sister, saya kira tidak akan ada isu-isu perbatasan, ataupun isu perbatasan ini tidak akan menjadi suatu konflik yang lebih besar, karena memang rakyatnya pasti tidak menginginkan konflik. Kalau kita sudah bersaudara, kita sudah dekat, pasti rakyat kita tidak ingin berkonflik. Ya, ini saya kira yang penting. Tetapi setakat ini saya kira semua manageable, tidak ada isu-isu yang mengkhawatirkan. Memang kemarin sempat rame ya biasalah di Malaysia ada pandangan dari kelompok pembangkang, di Indonesia pun ada yang kurang setuju yang berkaitan dengan joint development agreement di Laut Sulawesi atau yang Indonesia sebut di Ambalat, Blok Ambalat. Tapi ini kan belum maju lagi ya, baru ini ide atau pandangan dari leaders untuk merubah dari konflik menjadi cooperation. Instead of we have a conflict in that region, why don't we cooperate untuk mengambil manfaat dari area yang sementara proses perundingan harus tetap berjalan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kedua leaders berkeinginan untuk menjadikan konflik ini juga sebagai opportunity untuk mengambil manfaat resources yang ada di bawah laut itu yang katanya besar. Katanya saya pun nggak tahu seberapa besar itu kan. Okay, sebab Pak Dubes saja dah sebut pasal Presiden Prabowo, so kena tanyalah. Boleh. Kita nak minta juga pendapat Pak Dubes mengenai baru-baru ini ketika berlangsungnya sidang kemuncak ASEAN tu kan, ada kesilapan, mungkin Pak Dubes aware yang kesilapan daripada pengacara atau wartawan daripada salah sebuah stesen penyiaran yang salah menyebut presiden sekarang ni Prabowo kepada dia sebut yang Jokowi yang sebelum ni. Macam mana Pak Dubes melihat isu itu? Tentu kita menyayangkan ya ada terjadi
kesilapan yang fundamental ya. Mengingat ini adalah suatu event yang banyak dilihat oleh media-media internasional. So ini kesilapan yang regrettable lah ya. Jadi tidak semestinya terjadi ya. Tetapi is human error ya. Dan kita melihat ini semata-mata sebagai human error dan ketidaktelitian ya. Jadi kalaupun kita tahu Presiden Prabowo dia harus kembali ke Indonesia lebih awal, itu bukan karena baru nak tanya sebab apa? Ya, karena sebetulnya ya, frankly speaking, dari awal Presiden Prabowo itu tidak akan sampai tanggal 28. Oh, memang di jadwal. Di agendanya itu tidak sampai tanggal 28. Ya, tetapi karena ada insiden itu, lalu di orang beranggap wah ini Presiden Indonesia, tidak juga ya, karena memang dari dalam sebelum berangkat pun sudah ada kemungkinan akan kembali lebih awal karena ada acara di Indonesia. Memang ada acara awal yang sudah dijadwalkan. Itu dari awal pun memang sudah dibicarakan, ada kemungkinan Presiden akan kembali lebih cepat ya karena ada agenda di Indonesia. Accidentally ada kejadian ini lalu orang menghubung-hubungkan kan. Katanya itulah ramai yang macam di IMC, macam saya sendiri membuat liputan di sana, dia kata mungkin Presiden Indonesia lah, ya, mungkin kerajaan Indonesia merajuk ataupun terasa dengan kesalahan. Saya kira enggak ya, karena kita tahu hubungan antara Presiden Prabowo dan Prime Minister Datuk Sri itu kan sangat dekat ya. Saya yakin hanya karena itu lalu merajuk, karena ini kan ada hubungan yang spesial ya, spesial. Jadi kalaupun Presiden Prabowo harus kembali ke Jakarta lebih cepat, itu bukan karena masalah itu, karena kalau masalah itu kan, kalau kita sahabat kan tidak mungkin kita mudah tersinggung. Kan, namanya juga sahabat ya. Kesilapan pun tidak disengajakan ya. Namanya pun itu pun kesilapan, tapi dan kita tahu bukan hanya Indonesia saja yang salah. Betul, ada lagi dua negara. Ada lagi dua negara. Jadi ini memang sesuatu yang regrettable ya. Kenapa di event yang demikian besar ada ketidaktelitian ya, ketidakcermatan. Tapi ini ya manusia, accident mungkin sibuk, tetapi yang seperti sudah saya sampaikan juga itu tidak benar kalau Presiden Prabowo balik lebih cepat, karena memang sebetulnya sudah ada rencana untuk kembali. Apa rencananya di sana? Ada agenda yang tidak disebutkan. Jadi awal pun memang ada kemungkinan Presiden akan kembali 27 ya, karena ada itu memang waktu awal masih tentatif, belum fix ya, masih open, tapi sudah ada option untuk kembali tanggal 27 sebetulnya. Jadi ini kan hanya coincidentally ada kejadian itu, jadi orang bercoba mengkait-kaitan ya. Tapi saya nak tahu juga tapi ini semua ada ni apa kata Presiden masa tu ketika dimaklumkan mengenai kesilapan tu? Ada ke Presiden sendiri tidak memberikan respon, tetapi tentu kita ya ada som leader, ada Secretary of Cabinet merasa terkejut juga. Coba ulang lagi, dengar lagi. Ya betul salah. And then saya immediately we send a diplomatic note ya, asking for inilah ya. Sebab alasan kesalahan. Ya kita ini minta penjelasan, bukan minta penjelasan. Mohon ada permintaan maaf lah kira-kira. Karena ini juga kan sensitif ya. Betul. Sensitif buat ini. Jadi saya bersyukur ada respon yang cepat dari pihak kerajaan Malaysia bahwa ini kesilapan dan meminta maaf atas kekeliruan ini. Malaysian Embassy di Jakarta pun segera mengirimkan note kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia. Kemudian malam itu saya pun mengatur pertemuan antara DG RTM dengan our som leader di KLCC. Mereka pun sudah bertemu dan kita memahami bahwa ini ada kesilapan ya. Ya kalau sudah terjadi apa boleh dibuat, it happened ya. Consider case close. Tapi jangan sampai terulang lagi lah. Kalau terulang lagi, kalau ini kedua kali loh Su. Ya.
Sebab dalam summit sebelumnya disebutnya Presiden Prabowo Subianto Prime Minister of Indonesia. Oh, jawatan. Ya, jabatan salah. Sekarang namanya yang salah. Ya, jadi accident apa mulai accident happen. Tapi saya ingin pastikan bahwa Presiden Prabowo kembali ke Indonesia lebih awal itu bukan karena tak ada kaitannya itu ya. Saya pun sudah ada statement saya di media ya. Betul. Karena memang dari awal sudah ada open plan, kemungkinan Presiden akan pulang lebih awal, tidak sampai karena memang ada urgent agenda di Indonesia. Jadi ini orang mengkait-kaitkan saja. Betul. Pak Dubes, borak dah lebih 40 minit dah kita borak. Habis masa dah sepatutnya. Okey, mungkinlah soalan terakhir yang kita boleh tanya kepada Pak Dubes. Harapan kan, ada tempoh sebulan, berbaki sebulan lagi untuk bertugas. Dan mungkin ada benda yang sebenarnya Pak Dubes nak buat untuk penambahbaikan hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia, tapi mungkin tak berkesempatan. Jika diberikan lebih masa, mungkin ada benda beberapa area yang nak disentuh. Ya, ada beberapa, tetapi saya yakin itu tidak mungkin diselesaikan dalam 1 bulan kan. Misalkan tentu kalau berharap yang sebetulnya kan ada 3 nih isu ya yang menjadi persoalan yang berpotensi mengganggu hubungan atau menimbulkan friction ya. Yang satu adalah masalah sempadan. Ya. Dalam sejarahnya pun ada gitu kan, sempadan masalah simpadan dan likitan dulu ada tension ya. Ini sedang dalam berproses ya. Tapi kita paham ini proses memerlukan masa. Tidak mungkin dalam 1 bulan atau 1 tahun selesai. It may take 5 or 10 years belum. Yang kedua, isu-isu yang terkait dengan protection of Indonesian migrant. Ya. Ini pun berproses ya, tidak mungkin and then within 1 month everything settled ya. Tapi ini proses yang menuju arah yang lebih baik ya. Yang ketiga adalah yang disebut dengan shared cultural heritage, warisan budaya bersama. Ini saya senang sudah ada mekanismenya. Kita tahu bahwa Indonesia dan Malaysia itu banyak budaya yang sama kan. Tidak hanya Indonesia, Malaysia, ada Brunei, ada Singapura juga sama. Jadi ini sudah ada solutionnya ya, yaitu melalui yang disebut dengan multinational submission atau joint submission ke UNESCO. Nah, kita ini sedang mengusulkan bersama dengan Malaysia, Brunei dan Singapura untuk joint submission Tari Zapin. Ya, ini di Indonesia kan di Indonesia Zapin ada, di Aceh, di Riau gitu kan. Saya tahu di sini pun ada juga ya. So we propose dan mudah-mudahan ini disetujui oleh Malaysia. Tari Zapin itu sebagai joint submission Indonesia, Malaysia, Brunei dan Singapura saya tidak hilaf. Nah, kalau ini kita terus menjadi suatu mekanisme untuk menyelesaikan budaya-budaya yang sama, saya kira kesamaan budaya itu akan lebih mempererat hubungan Indonesia dan Malaysia. Selama ini kesamaan budaya itu justru seringkali menjadi sumber friction. Ya, sumber friction. Wah, itu punya Indonesia, ini punya Malaysia. Wah, ini punya Indonesia. Oh, bukan, ini punya Malaysia. Ini Malaysia ambil punya Indonesia kan begitu. Nah, ini saya sekali joint submission sehingga kesamaan budaya itu tidak menjadi source of friction, tetapi dia menjadi source to strengthen the bond because we have shared cultural heritage. Jadi dan ini saya kira suatu solution yang bagus, joint submission. Ya. Joint submission itu saya kira salah satu solusi sehingga budaya yang sama itu menjadi milik bersama gitu ya. Jadi dengan milik bersama ada responsibility yang sama untuk
untuk menjaga itu supaya tetap sama-sama menjaga. hidup ya, karena kan itu ada kewajiban, ada responsibility untuk merawat, menjaga, terus menghidupkan budaya itu. So ini saya kira bagus ya. Jadi itu sebetulnya tiga itu saja yang menjadi berpotensi menjadi. Yang lain-lain saya kira semua sudah oke. Oke dah ya. Sudah oke, tidak ada masalah. Okey Pak Dubes, nanti di luar podcast kita sambung berborak lagi. Boleh, Terima kasih boleh. Pak Dubes atas masa yang diberikan kepada anda di luar sana. Kita sudah pun sampai ke penghujung podcast BH Borak hari ini. Kepada semua pengikut BH Online, jangan lupa melayari www.biharian.com.my untuk anda mengetahui mengenai perkembangan berita semasa. Kita Kalau jumpa boleh lagi tu ya, nanti. sedikit ada lagi? closing Okey. remark ya. Saya akan kembali ke Indonesia, mengakhiri tugas saya di Malaysia, dan dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kerajaan Malaysia yang telah memberikan dukungan kepada saya untuk melaksanakan tugas, dan juga terima kasih saya kepada seluruh rakyat Malaysia yang juga telah banyak memberikan dukungan. Saya merasa Malaysia is bagian dari hidup saya. Kalau saya punya uang, saya mau beli itu rumah, my second home ya. So, saya akan tinggal di sini juga gitu ya. Kawasan mana tu? Ya dekat-dekat yang murah-murah lah ya. Jadi ada rumah di sini. Tetapi saya sangat terkesan dengan pengalaman saya di Malaysia. Saya kadang-kadang merasa macam selebriti gitu ya, banyak orang kenal gitu kan. Banyak dah dilaporkan kat media muka orang kenal. Ini kenal orang gitu kan. Sekali lagi terima kasih Malaysia, terima kasih rakyat Malaysia, my brother and sister. Semoga hubungan kita akan semakin baik ya ke depan, dan saya yakin Indonesia dan Malaysia akan menjadi semakin kuat ya, karena saya selalu katakan sudah, Indonesia dan Malaysia itu menjadi anchor untuk stability and prosperity in our region. Di rantau ASEAN. Di rantau sana. Ini stability di kawasan Asia Tenggara ini kan sebagai suatu anchor, maka dia harus kuat. Kena kuat, betul. Indonesia dan Malaysia tidak boleh lemah. Karena kalau hubungan Indonesia dan Malaysia lemah, ini akan kemana-mana. So, saya kira ini penting dipahami bahwa Indonesia dan Malaysia memiliki tanggung jawab yang besar untuk menjaga stability and prosperity in the region, sesama ASEAN. Ya. Saya kira saya yakin ya ke depan kalau di masa lalu ada ini itu, saya kira ke depan akan semakin baik dan semakin kuat ya. Kita akan terus berjaya untuk menjaga kawasan ini, kawasan yang aman, kawasan yang stable, dan kawasan yang makmur gitu ya. Okey Pak Dubes. Terima kasih. Okey. Habis. Kita buat lagi penutup sekali lagi. Sudah cukup. Okay, terima kasih Pak Dubes sekali lagi kerana sudi hadir ke Balai Berita ke studio kami. Dan dengan kata-kata Pak Dubes tadi, kita tutup program podcast BH Borak hari ini. Dan kepada anda di luar sana, jangan lupa terus melayari www.biharian.com.my untuk mengetahui mengenai perkembangan berita semasa. Kita kembali lagi nanti. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Thank you very much.